Halo semua, perkenalkan nama saya Jonathan Graciano Situmorang. Di sini saya akan membaca PowerPoint mengenai makalah kami yang berjudul Manfaat Tata Kelola Teknologi Informasi di dalam Penyelarasan Strategi Bisnis dan Teknologi Informasi. Makalah ini dibuat oleh kelompok kami yang terdiri dari Rizky Arum Setiawati, Eza Aulia Pramisa, dan saya sendiri Jonathan Graciano Situmorang. Abstrak dari makalah ini. Tata kelola teknologi informasi adalah salah satu konsep yang tiba-tiba muncul dan menjadi isu penting di bidang teknologi informasi. Tata kelola TI mulai banyak diimplementasikan pada beberapa organisasi, dan setiap organisasi memiliki strateginya masing-masing dalam mencapai tujuan utama, yaitu penyelarasan TI dan bisnis. Pada makalah ini dijelaskan bagaimana tata kelola teknologi informasi diimplementasikan dan hubungannya terhadap penyelarasan teknologi informasi dan bisnis, serta mengenai struktur, proses, dan mekanisme tata kelola teknologi informasi yang diterapkan. Kata kuncinya adalah tata kelola TI, penyelarasan teknologi informasi dengan bisnis, struktur, proses, dan mekanisme tata kelola teknologi informasi. Pendahuluan. Kemajuan teknologi informasi saat ini terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini dapat kita rasakan dari kecepatan dan keakuratan informasi dalam menjalani kehidupan, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun pelaku bisnis. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada industri bisnis sudah menjadi tuntutan untuk mendukung perusahaan dalam menghadapi tekanan bisnis saat ini, serta mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk mendapatkan peluang pengembangan baru, meningkatkan persaingan antar perusahaan, meningkatkan produktivitas bisnis, dan memberikan keunggulan kompetitif di pangsa pasar. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu dasar teori. Di dalam dasar teori ada beberapa isinya. Yang pertama itu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah fasilitas dan layanan yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk pemerintahan, bisnis, dan lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Nomor 2, bisnis. Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh baik perorangan atau organisasi yang menghasilkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Kata bisnis berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu business, yang memiliki arti kesibukan. Maksud dari kesibukan itu sendiri adalah melakukan suatu kegiatan atau aktivitas dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Yang ketiga ada tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan menciptakan nilai perusahaan agar mencapai keselarasan informasi dengan memperhatikan kepentingan stakeholder. Aktivitas utama dari tata kelola ini termasuk mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan sistem baik proses, bisnis, atau proses TI, sehingga dapat bergerak ke arah tujuan organisasi. Yang keempat yaitu tata kelola TI. Tata kelola TI merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang fokus pada teknologi informasi beserta manajemen dan risiko. Tata kelola TI merupakan suatu proses yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan keputusan, kapabilitas teknologi informasi. Yang kelima ada penyelarasan TI dengan bisnis. Dalam menerapkan tata kelola TI, sangat penting untuk menyelaraskan antara tujuan bisnis dan tujuan TI itu sendiri, berdasarkan standar dan undang-undang tata kelola TI yang baik. Untuk memenuhi tujuan dari organisasi, maka penyelarasan TI harus mendukung operasi bisnis serta mempertahankan keunggulan dari organisasi tersebut sehingga memberikan keuntungan. Kita masuk bab ketiga, yaitu implementasi tata kelola TI pada organisasi. Menurut Peterson tahun 2003, Will dan Ross tahun 2004, Peterson et al. Tahun 2002, dan Van Gerbergen et al. Tahun 2003, tata kelola TI dapat diterapkan menggunakan campuran berbagai struktur, proses, dan mekanisme relasional. Model yang sangat terkenal untuk penyelarasan bisnis dengan TI adalah Strategic Alignment Model atau SAM dari Henderson et al. Tahun 1993. Dia membahas tentang keseimbangan yang diperlukan antara strategi bisnis, strategi TI, proses bisnis, dan proses TI. Ada beberapa contoh metode atau langkah-langkah yang dapat digunakan dalam keselarasan bisnis dan TI, dan tata kelola TI yang diimplementasikan di sebuah organisasi.
metode-metode tersebut yaitu Delphi Research. Metode ini sangat cocok digunakan sebagai metodologi untuk sebuah penelitian karena teknik metode Delphi sangat cocok untuk teori eksplorasi yang membangun pada masalah interdisipliner yang kompleks, seringkali melibatkan sejumlah tren baru atau masa depan. Menurut Ackermans et al. Tahun 2003, tujuan dari penelitian Delphi adalah untuk melengkapi daftar awal praktik tata kelola TI dan membuat daftar. Metode yang kedua yaitu Business IT, Alignment and Benchmarking. Untuk mencapai pengukuran ini, 13 organisasi dihubungi, 10 diantaranya berkomitmen untuk berpartisipasi. Di setiap organisasi diminta 5 hingga 10 manajer bisnis dan IT senior untuk mengisi kuesioner mengukur maturitas penyelarasan bisnis TI. Kuesioner ini diadakan pada instrumen yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya, dari Loveman tahun 2000 dan Kamps, Vienne, Didine, dan Van Dekbakel tahun 2006, dan kemudian divalidasi oleh Sledgionovsky, Loveman, dan Reilly tahun 2006. Metode yang ketiga yaitu Extreme Case Research. Penelitian kasus ekstrim sangat berguna untuk mendapatkan informasi tentang kasus yang tidak biasa, yang bisa sangat bermasalah atau sangat baik dalam pengertian yang lebih dekat. Metode yang keempat, Comparing Extreme Case. Data yang dikumpulkan pada langkah sebelumnya memungkinkan analisis kasus hilang terperinci, mencari penyebab yang dapat menjelaskan mengapa beberapa organisasi mencapai skor keselarasan bisnis TI yang lebih tinggi dibandingkan organisasi lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan hubungan antara tata kelola teknologi informasi dan penyelarasan bisnis teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Penggunaan teknologi yang meluas telah diciptakan sebuah ketergantungan kritis pada TI yang membutuhkan fokus khusus pada teknologi informasi pemerintahan yang terdiri dari kepemimpinan, organisasi struktur, dan proses memastikan bahwa teknologi informasi organisasi mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. Tantangan implementasi tata kelola teknologi informasi dan dampak selanjutnya pada bisnis atau penyelesaian teknologi informasi adalah aspek inti dari penelitian ini. Bagaimana organisasi menerapkan tata kelola teknologi informasi? Pengembangan model tata kelola teknologi informasi tingkat tinggi tidak menentukan bahwa tata kelola benar-benar berfungsi di dalam organisasi. Tata kelola TI dapat diatur menggunakan berbagai struktur, proses, dan mekanisme relasional. Mekanisme relasional sangat penting dalam tata kelola teknologi informasi karena kerangka kerjanya untuk mencapai dan menunjang keselarasan bisnis TI. Setiap proses, struktur, dan mekanisme relasional memiliki berbagai tujuan dalam tantangan penyelarasan yang kompleks. Metodologi dan pendekatan penelitian. Strategi penelitian didasarkan pada triangulasi, metode penelitian ganda, penelitian literatur, penelitian kasus percontohan, penelitian metode Delphi, penelitian benchmark, dan penelitian kasus ekstrim. Triangulasi ini memungkinkan wawasan yang lebih kaya tentang realitas diperoleh. Metode penelitian yang berbeda diterapkan secara paralel atau secara berurutan. Proses penelitian dimulai dengan mengeksplor domain penelitian dan mendefinisikan pernyataan penelitian melalui tinjauan pustaka rinci dalam domain keselarasan bisnis TI dan tata kelola TI. Fokusnya adalah pada mendefinisikan dan menyempurnakan pertanyaan penelitian dan menemukan daftar awal dari struktur, proses, dan mekanisme relasional yang dapat dimanfaatkan organisasi untuk mengimplementasikan tata kelola TI. Hasil penelitian. Riset Delphi mengungkapkan menurut 22 pakar industri, organisasi layanan keuangan Belgia dapat memanfaatkan struktur, proses, dan mekanisme relasional untuk mengimplementasikan tata kelola TI untuk mendukung penyelarasan bisnis TI. Penelitian ini mengungkapkan daftar 33 praktek tata kelola TI di tingkat strategis dan eksekutif bisnis senior dan manajemen TI. Beberapa praktik yang ditangani lebih efektif atau lebih mudah diterapkan
daripada yang lain pada kolom kanan gambar. 5 praktik yang dianggap paling efektif untuk sektor jasa keuangan Belgia adalah Komite Pengarah TI, CIO atau Chief Information Officer, yang melapor kepada CEO, Chief Executive Officer atau CUO, Chief Operating Officer. CIO melayani di komite eksekutif, pengendalian anggaran TI, dan pelaporan, dan manajemen portofolio. Semua praktek ini juga diidentifikasikan relatif mudah diterapkan. Sekarang masuk bab kelima, struktur, proses, mekanisme tata kelola TI untuk mencapai penyelarasan bisnis TI. Menurut Van Bergen, definisi dari tata kelola TI adalah kapasitas organisasi yang digunakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Manajer TI untuk mengatur formulasi dan implementasi strategi TI. Dengan cara ini dapat memastikan penggabungan antara bisnis dan TI. Untuk mencapai kesuksesan implementasi tata kelola TI, diperlukan kerangka yang terdiri dari campuran struktur, proses, dan mekanisme relasional seperti pada gambar. Pengelola perusahaan. KBC merupakan organisasi jasa keuangan utama Belgia, didirikan tahun 1998. KBC adalah perusahaan gabungan yang terdiri dari Credit Bank, Sera Bank, ABB Insurance. Sekarang telah menjadi organisasi perbankan dan asuransi terbesar ketiga di Belgia. Perusahaan ini memfokuskan ekspansi internasional di negara-negara berkembang di Eropa Tengah, seperti Republik Ceko, Hongaria, Polandia, dan Slovenia. Pengembalian keputusan KBC strukturnya diatur dalam fungsi 5 domain aktivitas bisnis inti. Mengapa tata kelola TI di KBC? Untuk mendapatkan klien baru dan mempertahankan klien yang sudah ada di pasar keuangan kompetitif, KBC terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi proses internal dan eksternal. Diperlukan departemen TI yang fleksibel dan dapat menawarkan layanan berkualitas tinggi untuk dapat memenuhi persyaratan bisnis yang diinginkan ini. Unit bisnis KBC menjadi sadar terhadap yang ditawarkan oleh TI secara umum, di mana menghasilkan keyakinan bahwa pelayanan TI sebaiknya diberikan oleh pihak ketiga. Ekspektasi bisnis yang tinggi dan kesadaran akan perlunya TI mendorong proyek tata kelola TI dimulai pada tahun 2000. Menerapkan kerangka tata kelola TI. Komite eksekutif memulai proyek tahun 2000 dengan meminta CIO untuk mengembangkan model tata kelola bisnis TI. Setelah itu, CIO mengembangkan IT Charter yang menjelaskan bagaimana TI dan bisnis berkolaborasi di masa depan. Tujuan dari proyek tata kelola TI ini dikomunikasikan dan dijelaskan secara luas. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan KBC, menerapkan struktur, proses, dan mekanisme relasional. Tata kelola TI yang efektif ditentukan oleh bagaimana fungsi TI diatur dan otoritas pengambilan keputusan TI yang berada di dalam organisasi. Pada struktur organisasi TI di KBC, menjelaskan bagaimana struktur TI dan bagaimana hubungan dalam melakukan laporan ke struktur yang lebih tinggi dan departemen lain. Setiap anggota komite eksekutif memiliki tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas yang berada di sejumlah unit bisnis dan entitas pendukung seperti TI. Proses pada KBC komite dapat terlibat dalam proses inisiasi, pengembangan, dan pemeliharaan. Proyek baru selalu diinisiasi dan dari bisnis. Sebagai contoh oleh arsitek bisnis, peran ini diberikan kepada perwakilan bisnis yang mengumpulkan dan mengelola informasi yang penting untuk membuat kasus bisnis proyek TI. Mekanisme relasional. Untuk mencapai tata kelola TI yang efektif diperlukan komunikasi dua arah dan partisipasi kolaborasi yang baik antara pelaku bisnis dan pelaku TI. Luhmann dan Brief, Luhmann, dan Will Anderson, Frank dan Oldarts, Callahan, Keyes, Reitz, dan Sabat. Kesimpulannya yang dapat diambil, ketika sebuah organisasi ingin menerapkan sebuah praktik tata kelola, organisasi harus memastikan bahwa setidaknya tingkat kematangan sudah diperoleh. Untuk memastikan hal ini berdampak positif pada penyelarasan bisnis TI, pendekatan terbaik untuk menerapkan tata kelola TI adalah mulai dengan menyiapkan 7 praktik tata kelola TI dasar umum mini utama. Rangkaian praktik inti harus diselesaikan dengan praktik utama lainnya yang sangat efektif dan relatif mudah untuk diterapkan. Tujuan utama adalah untuk mengukur hubungan antara kerangka tata kelola TI yang mapan dan tingkat penyelarasan strategi yang ingin dicapai. Tata kelola TI memang menjadi agenda utama dan bahwa organisasi dengan campuran struktur, proses, dan mekanisme relasional yang matang mencapai tingkat kematangan bisnis dan penyelarasan TI yang lebih tinggi dibandingkan dengan organisasi lain. Penerapan struktur tata kelola TI lebih mudah daripada proses tata kelola TI. Mekanisme relasional juga sangat penting pada tahap awal proyek implementasi tata kelola TI dan menjadi kurang penting ketika kerangka tata kelola TI disematkan ke dalam operasi sehari-hari.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.